sudah berjalan lebih 20 tahun, tapi sudah 10 tahun kami di sini menetap, jadi tidak pindah-pindah lagi. Kami berdayakan para tetangga, termasuk perempuan juga bikin sagu, bikin kue dari sagu, termasuk ini kue bagian keju, dan biasa kami ada permintaan kue, jadi kami berdayakan ibu-ibu rumah tangga juga. Sangat berpengaruh terhadap ini COVID karena permintaan kue sangat kurang, kecuali kalau sagu ya masih tetap. Biasa kalau Bapak 2 hari produksi itu bisa sampai 20 tanduk terigu yang kompas. Iya, saat pandemi. Agak kurang sebenarnya karena ini gara-gara pandemi kan kita ini sagu enggak terlalu laku. Dulu kan sagu 200.000 kami jualkan, sekarang 150 per 1 tanduk. Kami coba-coba keringkan. Biasa kami keringkan 1 kilo. Dulu kan 1 kilo 8.000 kami jualkan, sekarang 1 kilo sagu kering 10.000. Coba-coba ini baru ini juga dibikin kue. Kalau untuk sekarang kami cuma produksi 4. Apa saja? Baci laung, bestik sagu, bagian gula merah, dan bagian keju.
hutan sagu di Kabupaten Luwu akhir-akhir ini semakin menipis karena dia tergerus dengan budidaya kakao yang banyak membuat hutan sagu, tanaman sagu ditebang lalu berganti jadi kebun kakao. Nah, sekarang ini kami dari Yayasan Negeri Pelepas Sagu dan pemerintah Kabupaten Luwu berusaha mengajak para petani untuk membudidayakan sagu kembali untuk sebagai ketahanan pangan lokal. Karena sagu ini bahan-bahan pengganti beras atau pokok lah bagi masyarakat Luwu. Jadi sekarang sudah mulai kita lakukan budidaya kembali sagu di bekas tanaman sagu yang sudah tidak berproduksi lagi, pohon kakao yang sudah mati atau sawah yang tidak tergarap, itu yang kita tanam kembali pohon sagunya. Dan kemudian teman-teman ke depan sudah berusaha juga menjadikan industrialisasi sagu yang semi modern. Jadi produksi sagu tidak lagi manual seperti selama ini. Di samping itu untuk menjaga juga kontinuitas dan higienitasnya. Mudah-mudahan ke depan pemerintah pusat bisa memberikan sumbangsi untuk membantu pada pemerintah daerah pengembangan budidaya sagu ini yang lebih masif lagi. Dari satu variabel batang sagu selama puluhan tahun, masyarakat di daerah ini hanya mengambil sari di pati sagunya, dan pati sagunya juga dibikin terbatas hanya sebagai kapurung, papida dan makanan kuliner lainnya seperti kue-kue kering. Sementara bahan material lainnya dari sagu itu terbuang begitu saja. Misalnya batang kulit luar sagu yang keras bisa jadi mebel, ampas sagu yang sudah diolah bisa jadi pakan ayam dan lain-lain, dan daunnya bisa jadi atap, akarnya bisa jadi bahan-bahan obat. Ini yang berusaha kita terus lakukan kajian-kajian bersama dengan pemerintah daerah, bagaimana sehingga nilai jual dari satu pohon sagu ini lebih tinggi, signifikan, sehingga semangat petani bisa bangkit untuk membudidayakan sagu. Jadi hari ini kalau kita tanya para petani pasti dia agak malas karena satu batang sagunya murah. Kenapa murah? Karena tadi dari sekian banyak variabel di batang sagu bisa menjadi nilai ekonomi, ini hanya satu saja, baru pati sagunya. Ini yang membuat nilai ekonomi dari satu batang sagu rendah dan membuat juga petani malas untuk membudidayakan sagu. Ini yang terus kita carikan solusi, bagaimana kira-kira ke petani dan kita perlihatkan bahwa menanam sagu itu tidaklah murah. Di samping itu masa panen sagu tidak seperti yang masyarakat bayangkan. Karena yang di Luwu hari ini kan yang ada bukan kebun sagu, yang ada itu hutan sagu. Pemilik sagu nggak pernah mengurus batang sagunya. Nah, hari ini, akhir-akhir ini kami sudah mulai mengajak teman-teman keluarga petani yang tanah kosongnya yang layak untuk pohon sagu kita budidayakan kembali. Perkiraan kami sekitar 8 tahun 7 tahun bisa sudah panen. Sehingga kita hitung ini berapa nilai ekonomi yang bisa dihasilkan dari budidaya setiap batang pohon sagu itu.
Sama juga nyalanya kayak itu. Iya. Sama juga. Beda Pak, beda. Kalau ini pakai gula pasir. Kalau olahnya kan Soalnya juga tidak kelapa, pakai pisang. kelapa di sama sagu. Cuy, papeda. Sebenarnya sambal sama sambal terkenal. Ya kan aku buat karena dari tadi dengar sekitar aku karena jadi mantap. Apa? Domo. Mereka pilih. Namanya kita pantau Bapak Dangi. Jadinya nggak bagaimana. Ya, Dangi anak orang tua. Kering, tidak terlalu kering, tidak terlalu jamur juga sama. Anu, dia boros gas, kan gas nggak pakai itu kan. Kalau ini